Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rafika Aulia Boruritonga dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dan dengan NIM 0314242029. Dan kali ini saya ingin membahas materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, mulai dari bagaimana sih asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia dan siapa penemu bahasa Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mari kita simak. Baik, jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang merupakan kelompok bahasa Austronesia. Bahasa Austronesia, apa sih bahasa Austronesia itu? Bahasa Austronesia lebih dikenal dengan bahasa kepulauan. Ya, karena memang penyebarannya yang sangat luas, yang tidak hanya menyebar di wilayah Indonesia, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah, seperti di Madagaskar, Samoa Amerika, Kepulauan Hawaii, dan beberapa wilayah lainnya. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia pada masa sebelum ditemukannya bahasa Indonesia itu masih menggunakan bahasa Melayu. Hal ini diketahui dari adanya beberapa peninggalan-peninggalan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Seperti di Aceh, ada tulisan batu nisan yang berada di Minyak Tujuh dan disebut dengan prastasi Minyak Tujuh. Prestasi tersebut dipahat di batu nisan dengan huruf Arab dan Sumatera Lawas yang berbahasa Melayu klasik. Yang kedua, ada prestasi Kedukan Bukit. Prestasi Kedukan Bukit ini ditemukan oleh C.J. Batenbroek pada tanggal 29 November 1920, tepatnya di Kampung Kedukan Bukit di Palembang. Prestasi ini ditulis dalam aksara Palawa dan berbahasa Melayu kuno. Yang ketiga, ada prestasi Talang Tuo di Palembang juga. Prestasi Talang Tuo ini ditemukan oleh Louis Constant pada tanggal 17 November 1920 di kaki bukit Sibuntang dan dikenal sebagai salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, yaitu prestasi Kota Kapur di Bangka Belitung. Prestasi Kota Kapur ini ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prestasi Kota Kapur ini ditemukan oleh J.K. Vandermolen pada bulan Desember tahun 1892. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang ditemukan dan menciptakan tentang kerajaan Sriwijaya. Dan yang kelima yaitu prestasi Karang Krahi Bangko yang ditemukan di Jambi. Prestasi ini juga ditulis dalam aksara Palawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Dan ini membuktikan bahwa memang bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa Melayu kuno. Kemudian pada saat itu, bahasa Melayu dijadikan bahasa lingua franca, atau yang lebih dikenal dengan bahasa penghubung antar suatu daerah ke daerah lain. Misalkan nih, orang Sumatera bertemu dengan orang Jawa, maka mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung. Karena yang seperti kita ketahui, di Indonesia ini memiliki banyak suku dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Hampir 360 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, maka karena hal itu, mereka membutuhkan satu bahasa penghubung yang dapat digunakan untuk berkomunikasi ke daerah lain. Dan pada saat itu mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung.
Selain memiliki bahasa daerah yang banyak, di Indonesia juga memiliki aksara yang lumayan banyak. Ada 12 aksara yang berbeda. Ada aksara Bali, aksara Jawa, aksara Sunda kuno yang dipakai di Jawa Barat, lalu ada aksara Bugis yang namanya aksara Lontara, lalu di Lampung ada aksara Lampung, ada aksara Rejang, lalu di Batak ada aksara Karo, aksara Papa, aksara Simalungun, aksara Toba, dan aksara Mandailing. Lalu di Jambi ada aksara Kerinci, atau yang lebih dikenal dengan aksara Incung. Pada tahun 1901 diadakan pembakuan bahasa Indonesia pertama kali oleh Prof. Charles Van Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Sultan Mahmud dan Mokhtar Sultan Ibrahim. Hasil pembakuan mereka dikenal dengan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditulis dalam kitab logat Melayu yang di dalam kitab itu dimuat sistem ejaan Latin untuk bahasa Melayu di Indonesia. Van Ophuijsen kemudian menerbitkan Melissus Parcus. Buku ini kemudian diterjemahkan oleh T.W. Kamil dengan judul Tata Bahasa Melayu dan menjadi panduan memakai bahasa Melayu di Indonesia. Seperti pada contoh bacaan ini, pada tahun 1901 ada beberapa aturan ejaan Van Ophuijsen, seperti penggunaan huruf J dibaca Y dan penggunaan huruf W dibaca U. Kalau kita baca secara harfiah, yaitu keboedajaan. Tapi karena tadi dalam aturan Van Ophuijsen itu kue dibaca AU dan J dibaca Y, maka pada kata yang tadi saya bacakan itu dibaca dengan kebudayaan. Seperti itulah ejaan Van Ophuijsen pada bahasa Melayu di Indonesia. Kemudian, kapan sih bahasa Indonesia menjadi bahasa negara? Terus siapa pencetus bahasa Indonesia itu? Muhammad Tabrani Surjowidjiro atau yang lebih dikenal dengan N. Tabrani saat pembentukan bahasa Indonesia pada Kongres Pemuda I di tahun 1926, Tabrani dan Muhammad Yamin berbeda pendapat dalam hal konsep pembentukan bahasa persatu, di mana Muhammad Yamin menjunjung tinggi bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan pada saat itu, Tabrani berpendapat yang menjadi bahasa persatuan seharusnya bahasa Indonesia. Beliau juga menambahkan bahwa jika bahasa Indonesia itu tidak ada, maka mari kita lahirkan atau kita ciptakan bahasa Indonesia itu. Atas perbedaan pendapat ini, maka pada Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tahun 1938, keputusan yang diambil adalah menerima keputusan sebelumnya, di mana bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang ditulis dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam naskah UUD Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Seperti itulah teman-teman sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan bagaimana bahasa Indonesia itu dilahirkan atau diciptakan sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan negara Indonesia.